Jumpa lagi dengan dosen gaul channel Yohana. Nah, ketika jadi mahasiswa, kadang-kadang di tingkat akhir itu merupakan sesuatu banget. Kenapa sesuatu banget? Bahwa kadang-kadang pada mahasiswa tingkat akhir yang harus menyelesaikan skripsi itu dengan berbagai cara dia bingung. Ditanya dosennya apa judulnya, bingung. Bagaimana menulis, bingung. Ditanya orang tua laporannya sampai tahapan mana, bingung. Nah, maka tentu perlu trik bagaimana cara merancang dan menyelesaikan skripsi secara cepat. Untuk itu bisa ikutin video saya berikut ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga komennya untuk supaya bisa tahu apa yang diperlukan oleh mahasiswa semua untuk video-video selanjutnya. Pada video kali ini, Bu Yohana, di sini kita melihat sebagai channel Yohana ya, akan menyampaikan beberapa hal yang saya rasa ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, terutama yang mahasiswa semester akhir. Apa coba? Nah, pada kali ini saya akan membahas trik cepat merancang dan menyelesaikan proposal skripsi. Bagus bukan? Nah, orang mengenalnya sebagai the bloody head challenge undergrad school. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita melihat beberapa hal. Ya, kita melihat beberapa hal. Nah, kalau mahasiswa biasanya itu pada saat tugas akhir, yang kadang-kadang ada yang wujudnya skripsi, ada yang wujudnya adalah memang tugas akhir. Nah, merupakan ujung perjuangan mahasiswa untuk meraih gelar yang berupa predikat strata 1. Nah, pasti kalau itu semua impian mahasiswa, betul tidak? Dan itu akan dipersembahkan kepada orang tua, akan dipersembahkan kepada pacarnya, maka merupakan hal yang sesuatu sekali. Tetapi faktanya seperti apa? Faktanya adalah perjuangan yang dilakukan biasanya sampai orang mengatakan berdarah-darah saya sampai menyelesaikan proposal skripsi ini. Tapi apakah benar seperti itu? Ya. Nah, bahkan kalau kita melihat ada beberapa mahasiswa itu yang sampai stres menyelesaikan skripsinya, nggak mau tidur, nggak mau makan, atau bahkan ketika stres dia banyak makan dan banyak tidur, kerjanya nggak ada karena mikirkan bagaimana menulis proposal skripsinya sampai selesai. Belum lagi kalau nanti kemudian lihat WA dosennya tanya bagaimana proposal skripsimu, dia bingung lagi jawab dosen, bahkan WA-nya nggak dijawab. Betul nggak? Begitu lihat, yang dilihat adalah oh ini ada WA dari dosen pembimbingnya, maka daripada nanti kalau dilihat ketahuan sudah checklist biru, nggak usah dilihat dulu ya. Nah, menghindar dari dosen kalau papasan dengan dosen pembimbingnya, betul nggak? Ngaku, ya kan? Nah, demikian juga biasanya juga berdalih ketika pulang ditanya sama orang tuamu, nah skripsimu sampai di mana? Iya, atau bahkan nggak pulang dulu, ngaku, betul nggak kan? Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya ada beberapa trik yang harus diselesaikan. Untuk itu, mahasiswa harus tahu tahapannya, bagaimana solusinya untuk supaya proposal skripsi cepat selesai, mulai dari perancangan awal untuk mendapatkan judul, bagaimana mengumpulkan pustaka, maka akan kita bahas sampai detail sekali. Nah, bagaimana urutannya? Nah, jadi pertama saya sebut dengan tahapan persiapan menghadapi pertarungan berdarah melawan rasa tidak siap dan tidak mampu serta takut salah. Nah, ini harus ditanamkan kepada setiap mahasiswa yang akan menulis, merancang skripsinya. Jadi dia tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah, dan tidak boleh merasa bahwa pasti nanti salah lagi. Itu harus dihilangkan. Ingat ya, harus dihilangkan. Mahasiswa harus punya semangat.
mempunyai rasa harus siap dan saya harus mampu. Saya tidak boleh kalah dengan rasa yang tidak semangat. Oke, janji ya sama saya ya. Oke. Nah, maka yang harus dipikirkan apa dulu? Yang dipikirkan adalah ketika mahasiswa menjadi mahasiswa sebenarnya siapa saja, maka seseorang itu akan mempunyai kesukaan. Nah, maka kalau kamu membuat judul untuk skripsi nanti, pilih tema besarnya dulu, dan kamu harus yang akan kamu teliti adalah yang dekat dengan kamu sendiri, yang kamu sukai. Nah, dengan kamu suka, maka kamu akan mencari beberapa hal untuk mengetahui. Tetapi kalau kamu skripsi itu berdasarkan atas perintah orang lain, atau skripsi itu yang penting lulus tapi kamu tidak menguasai, maka kamu akan boring, kamu akan bosan, dan akhirnya kamu tidak tertarik ya. Nah, oleh karena itu satu ya, yang harus diingatkan adalah pilih tema skripsi sesuai dengan gaya hidup mahasiswa itu sendiri. Dalam hal ini adalah pengusul skripsinya. Yang kedua, pilih sesuai dengan kesukaan kita. Nah, misalnya saya ambil contoh di bidang pangan, maka pangannya itu yang kamu sukain itu apa? Kemudian kamu lebih suka hal-hal yang seperti apa? Nah, setiap orang punya talenta sendiri. Itu digali di dalam skripsi. Pasti menarik, bukan? Nah, yang kedua, misalnya kita ambil contoh yang paling sederhana ya. Bidang teknologi pangan. Nah, sekarang kita bicara mahasiswa teknologi pangan ya. Bidang teknologi pangan itu banyak, tapi kamu kan pasti tidak lihai semuanya. Kamu tidak skill semuanya. Kamu akan mempunyai pilihan sendiri yang sesuai dengan passion kamu. Misalnya, nah, saya dari bidang teknologi pangan itu, yang saya paling sukain adalah saya suka teknologinya saja, atau saya suka reaksi kimianya saja. Atau lebih detail lagi, saya dari bidang teknologi pangan itu saya hanya suka di dalam bidang kimia pangan dan gizinya saja. Maka kita kunci dulu. Berarti kalau saya penelitian nanti bidangnya adalah kimia pangan dan gizi atau ke teknologinya. Kemudian dikunci dulu. Bidang kimia pangan atau teknologi pangan itu banyak. Nanti kira-kira yang akan kita teliti objeknya apa ya? Oh, saya tuh paling suka makan tempe misalnya ya, atau saya suka bikin kue. Berarti objeknya nanti tidak lari-lari dari kue, pasti kamu suka kan? Nah, saya ambil contoh di kesempatan ini adalah kalau saya suka tempe, berarti saya mengambil objek penelitiannya tempe, kajiannya dari bidang tadi. Kamu bilang saya lebih suka kimia pangan dan gizi, maka kita kunci dua tema besar. Bidangnya adalah kimia pangan dan gizi, objek penelitiannya adalah tempe. Nah, oke. Berarti sudah mulai dari rumah besar, kita dapat rumah besarnya ya. Nah, kalau sudah tahu rumah besarnya, maka tahapan selanjutnya itu apa? Nah, dari bidang yang kita pilih tadi, fokusnya adalah tempe, dari segi kajiannya adalah teknologi pangan dan gizi, maka kita harus update ya. Tempe itu sekarang orang penelitian sampai sejauh mana sih? Kemudian bahan tempe itu dari apa? Nah, itu sebelum kamu penulis proposal, buka dulu. Sekarang ini kan kita ada Mbah Google ya, yang bisa menyediakan segalanya. Maka kamu siapkan nih buku atau laptop, kemudian kamu buka sampai sejauh mana penelitian mengenai tempe itu. Nah, kamu update dulu pustaka-pustaka tentang tempe. Kita tahu, misalnya saja kita lihat, apakah tempe yang akan saya teliti nanti adalah tempe yang biasa dibuat orang, yang asalnya dari kedelai, atau kamu ingin sesuatu yang bahan yang baru. Nah, maka diupdate dulu referensinya, kamu lihat di Google, atau kamu terjun ke lapangan, dibuka, dibaca ya, sejauh mana pengetahuan kamu tentang tempe dan kamu yang tidak ketahui. Nah, itu dulu. Nah, sehingga kamu akan bisa memudahkan untuk mencari masalah lebih jauh ya. Nah, harapannya adalah kita menjadi lulusan mahasiswa itu penelitiannya itu eye catching, betul enggak? Nah, update. Nah, maka kalau kita nggak update referensi, bagaimana mau bisa update, ya kan? Nah,
Oke. Nah, sekarang kalau sudah dari tema besarnya, tempe kita sudah tahu dan ternyata kemudian dipersempit fokusnya, ya, dipersempit fokusnya. Nah, apakah yang akan kita teliti adalah tempe yang asalnya dari kedelai atau bahannya lain? Nah, maka satu hal yang dipertimbangkan adalah, misalnya mahasiswa, kamu asalnya dari mana? Misal saya ambil contoh adalah mahasiswa dari Kalimantan Barat yang banyak perkebunannya, maka ada kemungkinan nggak ya bisa digali tempe yang bahannya dari lahan-lahan perkebunan atau dari lahan pertanian, ada jagung, ada beberapa sereal yang lain yang ada di daerah tersebut dan tidak ada di daerah lain, pasti update kan ya. Nah, tetapi kalau yang asalnya dari kedelai yang sudah banyak diteliti, maka mahasiswa itu akan detail melihat lebih jauh. Tetapi untuk bahan yang belum diketahui, maka akan kita lihat bahan-bahan yang baru, ya. Nah, itu menjadi update-nya, itu menjadi satu produk inovasi yang dikembangkan, ya. Berikutnya adalah apakah karena saya dari bidang kimia teknologi pangan, kayaknya saya suka prosesnya deh. Kita tahu bahwa tempe itu prosesnya adalah fermentasi. Saya akan detail mengenai proses kondisi proses dari pembuatan tempe sendiri. Ya nggak apa-apa, berarti ada tahapan yang lebih detail lagi. Jadi dari fokus besar rumahnya tempe, kemudian bahannya apa, detailkan lagi ke kimianya atau prosesnya, berarti itu akan lebih sempit lagi kan ya. Sehingga kamu di dalam mencari referensi akan lebih terfokus lagi, ya. Oke, atau saya maunya yang di bagian penyimpanannya saja, atau saya mau melihat tempe itu biasanya hanya digoreng, dipotong-potong, kemudian dijadikan lauk. Kalau itu kan ibu-ibu rumah tangga tahu, nggak perlu mahasiswa penelitian. Misal gitu, kamu berpikir seperti itu, nggak saya pengen sekarang itu tempe saya buat sebagai sesuatu yang baru. Jadi fokusnya udah makin sempit kan ya. Jadi kalau tadi sudah temanya besar, kemudian saya memilih saya lebih suka tempe yang ada di daerah saya Bu, gitu ya. Nah, berarti kalau seperti itu kesimpulannya adalah saya suka bahan tempe yang bukan dari kedelai, gitu ya. Kira-kira apa yang dipersiapkan selanjutnya sebelum menyusun sebuah proposal skripsi? Maka yang pertama yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang akan menyusun adalah cari dulu referensi tempe itu dibuat dari apa saja. Nah, sehingga nanti dapat nih jurnal-jurnal itu, tempe itu ternyata bisa dibuat dari biji nangka, ternyata bisa dibuat dari tempe dari biji jagung, atau dibuat dari biji ketapang, banyak sekali. Nah, nanti bisa disisir, kira-kira nanti fokusnya di bahan apa, atau dari cempedak misalnya. Nah, kemudian pertanyaannya lalu, Bu, saya cari referensi itu di mana ya? Gitu kan, pasti pertanyaan masuk, nggak bisa Bu, cari kan kalau perpustakaan sekarang nggak ada. Sekarang ini semuanya disediakan dari layanan Google, ya. Di layanan Google tadi kamu akan bisa mendapatkan beberapa mengenai bahan untuk pembuatan tempe, ya. Nah, bisa juga kamu dari lapangan, pengalaman lapangan itu juga bisa, ya. Nah, tapi tentunya kalau seperti itu masih ruangan yang besar, masuk rumah itu masih ruangannya itu di kamar mandi kah, di kamar tidur kah, di kamar tamu kah, artinya apa? Masih masuk dalam ruangan yang besar di mana kamu sebenarnya belum menentukan atau kamu belum sangat fokus kepada judul kamu, betul enggak? Karena tadi kimia pangan dan gizi yang bagaimana yang akan saya buat di dalam proposal ini belum tergambarkan kan ya. Nah, maka selanjutnya apa yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa? Yang dipersiapkan adalah mahasiswa tadi bilang, Bu, di mana sih nyari referensinya? Buka Google, ya, search. Nah, caranya adalah ini, contohnya nih. Nah, contohnya ini, ya. Caranya adalah search di Google, kemudian kamu ketik bahan pembuatan tempe .pdf. Nah, cari di Google, maka di situ akan keluar semuanya. Ya. Nah, tentu tidak semuanya kamu lihatkan. Ini saya akan lihatkan bagaimana caranya untuk men-search di Google. Nanti kamu tinggal panduan ini bisa kamu ikuti sesuai dengan judul yang akan kamu fokus, yang akan menjadi judul kamu untuk skripsi. Nah,
Misal kita ambil contoh, oh saya mau suka bahan biji nangka, oh saya mau suka bahan biji karet. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kamu memilih itu? Pasti ada latar belakangnya, betul nggak? Misal ya, setelah kamu cari di Google dan pengetahuannya itu banyak, ternyata kalau dari nangka itu ada keunggulan-keunggulannya, itu masukkan itu menjadi latar belakang. Atau di satu sisi, saya mahasiswa Kalimantan Barat, di mana di situ banyak lahan. Saya milih karet saja deh, karena karet itu ada limbahnya biji karet yang kemudian kemungkinan akan bisa dimanfaatkan. Baru kemungkinan betul atau tidak, bisa atau tidak, lihat dulu syarat untuk tempe itu apa, ya kan? Nah, kemudian setelah itu cari referensi mengenai bagaimana proses pembuatan tempe. Kira-kira matching nggak? Kamu suka tempe pasti kamu penasaran kan? Ya. Nah, oke. Nah, lalu berikutnya seperti apa? Sudah kita ketemu di dalam pustaka-pustaka yang kita dapatkan dari Google. Ya. Nah, ternyata di situ kamu mendapatkan kesimpulan bahwa banyak bahan ya ternyata untuk buat tempe ya. Nah, lalu update yang untuk judul skripsi saya apa? Nah, tadi kamu mengatakan bahwa saya ambil salah satu contoh, kamu berasal dari Kalimantan Barat dan biji karet di sana itu banyak, sementara masyarakat belum memanfaatkan. Itu kalau dibuat tempe kira-kira bisa nggak ya? Berarti kesimpulan berikutnya adalah fokus lagi. Oh, saya tempe dari biji karet, lebih mendetil lagi kan? Nah, setelah itu kamu cari kalau biji karet itu sama nggak sih buatnya sama tempe kedelai. Nah, tentu kamu harus tahu, tak kenal maka tak sayang. Kalau kamu pengen menggunakan biji karet, maka mahasiswa semua harus tahu betul apa itu biji karet, kandungan nutrisinya seperti apa, kira-kira cocok nggak ya untuk bikin tempe. Itu dulu ya. Nah, terus cocok apa tidak, kembali di Google akan banyak informasi mengenai itu ya. Nah, kamu search. Nah, selain itu juga kamu akan lihat beberapa hal tentang biji karet itu ada sesuatu yang harus diperhatikan nggak? Sama nggak perlakuannya untuk membuat tempe yang berasal dari kedelai? Nah, kalau beda, ini sesuatu yang baru dan menarik, dan ini menjadi update, ini menjadi eye catching, ini akan menjadi temuan baru, inovasi baru yang bisa untuk judul skripsi ya. Oke. Selanjutnya adalah kalau sudah mantap ya dari bahan biji karet, apa yang harus dilakukan mahasiswa di dalam merancang proposal skripsi? Maka tahapan yang pertama tadi seperti saya sampaikan, cari dulu referensi yang bisa menjadi landasan teori kamu untuk berpijak. Jadi mahasiswa tuh jangan bikin judul dulu ya, dari tema besar dipersempit menjadi tema kecil, dari tema kecil cari referensinya, referensi dikumpulkan 5 jurnal, 10 jurnal, itu semua di-keep ya, di-keep. Untuk apa? Supaya punya jalan cerita untuk menghasilkan sebuah masalah yang kemudian diangkat menjadi judul ya. Oke. Nah, berikutnya saya suka kimia, teknologi, pangan, dan gizi. Kaitannya dengan tempe apa ya yang bisa untuk judul? Pertama, tadi saya katakan proses tempe itu setelah kamu baca, oh tempe itu ternyata prosesnya adalah fermentasi. Nah, kira-kira sama nggak untuk biji karet dengan tempe kedelai? Lihat di beberapa hasil penelitian sebelumnya. Ketiknya seperti apa? Proses pembuatan tempe PDF jurnal. Nah, akan ketemu itu di Google, akan dapat banyak. Nah, cari yang sesuai dengan kebutuhan kamu, kemudian di-download, masukkan ke dalam kerangka konsep atau landasan teori. Jadi nanti landasan teori itu kamu bisa punya cerita 1, 2, 3 dari dasar referensi itu yang nanti akan diceritakan kembali menjadi sebuah proposal ya. Oke. Nah, kemudian apakah saya akan meneliti kondisi prosesnya ya? Atau saya hanya ingin tahu cara membuatnya tetapi dibuat dengan bahan lain? Oh, saya kayaknya kalau prosesnya udah biasa, saya kayaknya enggak deh. Tapi saya orangnya lebih suka bagaimana menginovasi produk pangan baru. Oh, berarti saya menggali lebih banyak lagi. Nah, proses
prosesnya hanya saya gunakan nanti untuk menghasilkan tempe yang akan saya buat menjadi produk yang lain gitu ya. Nah, maka update di Google sangat membantu mahasiswa di dalam mendapatkan referensi. Jangan malas untuk mengunjungi Google, tetapi mencari pustaka pendukung untuk menyusun proposal skripsi ya. Jadi sekarang ini enak, semuanya sudah tersedia ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya, dari Google kamu akan ketemu, oh ternyata biji karet itu ada sesuatu yang berbahaya yang nggak ada di kedelai. Maka prosesnya pasti beda. Di antaranya adalah di situ akan tertuang ada kandungan asam sianida yang akan membahayakan kalau dikonsumsi, sehingga perlu proses pengolahan terlebih dahulu. Kunci nih. Nah, kunci artinya apa? Artinya adalah proses itu yang diterangkan oleh jurnal itu akan menjadi wawasan mahasiswa dan itu tertulis di dalam proposal skripsinya. Latar belakangnya adalah kenapa beda? Karena di situ ada kandungan HCN menurut ini harus ada itu di latar belakang ya. Nah, ini akan saya contohkan beberapa. Saya search dari hasil mengenai biji karet ya, referensi contoh 2, kamu bisa mencari lebih banyak, tapi ini di sini kan saya contohkan ya, ada 2. Nah, 2 ini yang menunjukkan bahwa biji karet itu mengandung HCN yang harus dihilangkan atau diminimalisir untuk proses pembuatan tempe. Nah, itu nanti yang digunakan sebagai acuan di dalam metodologi penelitiannya ya. Nah, setelah kita tahu, oh proses fermentasinya itu tadi saya tidak penelitian ke sana, tetapi merupakan tahapan untuk memperoleh produk, ya kan? Nah, maka di situ saya akan tahu berapa persen sih ragi yang digunakan untuk buat tempe, berapa lama proses fermentasinya, kalau lamanya berbeda, apakah tempenya itu sama mutunya atau tidak, karena bahan itu nanti yang akan saya gunakan. Oh ternyata belum ada loh penelitiannya mengenai ini, menjadi sesuatu yang menarik. Tapi ternyata saya nggak suka yang itu Bu, saya masih, kalau yang seperti itu saya nggak passion dunia. Ya oke, kita cari yang lain gitu. Nah, saya lebih suka yang memproses dari tempe itu kemudian dibuat lagi menjadi bentuk yang lain yang mempunyai fungsi biologi atau fungsi fisiologi yang lain Bu. Oke, berarti bahan tempenya kamu rekam jurnalnya atau kamu tulis untuk metode pembuatan produknya, tetapi dari produk itu akan diubah lagi menjadi produk yang lain ya. Yang harus kamu ketahui, tempe tadi fermentasinya itu yang cocok yang mana, itu yang diacu dari referensi yang sudah kamu download. Berarti kan tadi sudah banyak ya pustaka yang kamu download ya, yang itu tentu nanti akan tertulis ceritanya di dalam skripsi gitu ya. Nah oke, nah sekarang ternyata saya nggak suka Bu dengan proses yang berbau mikrobiologi. Saya tidak mempelajari itu Bu, pengennya menjadi produk yang lain. Berarti diversifikasi proses ya. Nah oke. Kalau sekarang saya nanti main fokusnya adalah diversifikasi produk atau manfaat tempe itu untuk kepentingan lain Bu. Oke. Nah berarti itu nanti kamu akan menghasilkan produk solusi teknologi. Itu inovasinya, bukan mekanisme prosesnya, tetapi inovasi teknologi produk baru ya. Oke. Nah, selama ini kalau kita lihat tempe itu kan diolah untuk dimasak atau dibuat di aneka bentuk. Ada yang dibuat tempe keripik atau apa. Bu, kalau saya itu pengen tahu bagaimana caranya tempe itu supaya tahan lama Bu. Nah, saya lihat tempe itu ada yang dibuat menjadi sambal, ada yang dibuat menjadi beberapa bentuk yang lain yang ujungnya tidak tempe lagi. Nah, kira-kira inovasi yang baru apa ya Bu? Setelah cari di Google, cari diversifikasi produk tempe .pdf jurnal, ternyata ketemu, oh tempe itu bisa dibuat powder untuk memperpanjang umur. Nah ini saya suka Bu, ada nggak yang tempe dari biji karet? Nggak ada Bu. Nah kalau kamu penelitian itu berarti kamu mendapatkan inovasi teknologi yang baru, bagus, bisa untuk judul skripsi. Tapi saya nggak mau itu Bu, loh yang mana lagi gitu. Saya maunya adalah setelah diolah, misalnya tuh Bu, bisa diolah jadi es krim atau bisa diolah jadi apa, itu seperti apa ya prosesnya, sehingga nanti bisa menjadi produk siap pakai yang bisa mungkin untuk wirausaha. Sekarang kan mahasiswa boleh menjadi entrepreneur, jadi ada entrepreneurnya begitu Bu. Oke. Nah
berarti kita kunci bahwa yang kamu sukai adalah manfaat dari tempe itu untuk dibuat menjadi diversifikasi produk baru yang dengan teknologinya kamu teliti menjadi skripsi. Betul begitu? Betul, Bu. Nah, oke. Kalau seperti itu, maka langkah selanjutnya bahwa tadi kamu mengatakan pengen dibuat menjadi powder. Kalau berhenti di powder saja, berarti kamu menghasilkan bukan media, bukan produk jadi final product, tetapi intermediate product, ya kan? Powdernya nanti berarti masih dibikin untuk yang lain. Betul, Bu. Saya pengennya dari powder itu dibuat menjadi produk lain. Pengennya jadi buat jadi apa? Saya ternyata saya melihat itu, Bu, kan saya anak kos. Nah, saya anak kos, maka saya suka makan Indomie atau saya makan mie instan. Orang biasanya nyebutnya sekali Indomie ya, padahal sebenarnya mie instan banyak banget produknya. Tapi kalau ditanya pasti mie apa? Indomie, gitu kan ya. Nah, saking terkenalnya tuh Indomie tuh. Nah, sekarang ketika makan mie instan tuh, Bu, saya tuh kan suka tuh pakai bawang atau pakai bubuk yang di ini langsung. Bisa nggak ya, Bu, ya kalau dibikin dari tempe biji karet? Jawabannya adalah cari di Google lagi. Ada nggak referensi itu bahwa tempe biji karet bisa dibuat menjadi bumbu instan pada produk mie? Nah, itu. Nah, berarti kamu makin dekat lagi nih skripsinya. Saya pengen membuat bumbu instan untuk mie dari bahan biji karet. Jadi bumbu instan berbasis biji karet. Udah, temanya dikunci. Itu yang kemudian disistematika untuk membuat proposal sendiri. Bagus. Nah, berarti kamu sudah mulai makin detail. Yang harus kamu bayangkan, bumbu itu apakah benar ya tempe doang? Tempe saja bisa dibuat jadi serbuk? Jawabannya adalah cari lagi di Google. Bagaimana cara membuat bumbu instan dari bahan tempe? Bahan tempenya yang seperti apa ya? Apakah hanya tempe saja untuk membuat bumbu instan? Kalau tidak, bahan lain itu apa? Sudah ada penelitiannya belum? Banyak sekali pertanyaan itu yang harus kamu catat dan itu diformulasikan di dalam skripsi secara lebih detail, ya. Berarti makin dekat lagi ya. Nah, berarti apa? Kamu di dalam jurnal yang kamu cari apa? Yang pertama adalah ini, saya sampaikan nih, formulasinya. Ya, formulasinya tadi mau bikin mie, mau bikin sereal, mau bikin snack bar, atau mau bikin bubur instan, atau bahan apa saja yang intinya adalah nanti akan dikasih bumbu instan dari tempe. Nah, detail ya. Oke, berarti formulasi. Oke, formulasi bumbu dan formulasi makanan. Nah, sekarang bimbang nih, saya mau makanannya atau saya mau bumbunya gitu. Ternyata kesimpulannya adalah pokoknya, Bu, saya tetap tempe minded tapi dibuat jadi bumbu instan. Oke, berarti makanannya kamu cara buatnya cari jurnal pendukungnya, tapi kemudian untuk bumbu instannya ini yang harus kamu otak-atik jadi judul. Lebih dekat lagi kan. Jadi kalau pohon besar, kamu sudah dapat gambar cabangnya, dari cabangnya sekarang kamu sudah dapat lagi, bukan lagi cabang, rantingnya. Kalau pohon besarnya tadi tempe, cabangnya adalah diversifikasi produk olahan, berikutnya adalah rantingnya bumbu instan berbasis tempe untuk mie atau untuk snack bar atau apalagi untuk sereal atau apalagi. Nah, tergantung kamu sukanya makan apa ya. Jadi tempe tapi dibuat apa? Nah, lebih spesifik lagi. Nah, ternyata pilihannya adalah untuk bumbu ya, untuk bumbu. Nah, sekarang yang harus dibayangkan adalah supaya eye catching itu, kalau cuma bumbu doang itu ceritanya hampir sama dengan yang ada di dapur kan. Nah, dari versi mahasiswa teknologi pangan yang eye catchingnya apa? Ketika kamu makan mie, ketika kamu makan makanan olahan, pasti kamu ingin makanan itu sedap, betul enggak? Nah, ada sesuatu yang menarik di dalam tempe biji karet. Di situ ada kandungan protein yang mengandung asam amino glutamat. Kamu tahu asam amino glutamat dekat apa? Adalah dekat bahan penyedap. Nah, di biji karet kandungan asam glutamatnya tinggi. Itulah kenapa tempe biji karet itu gurih. Jawabannya adalah
berapa banyak kandungan proteinnya, berapa asam aminonya, sudah ada belum? Kalau sudah ada, tinggal kamu rekam. Kalau di tempe itu berapa, kalau di biji karet itu yang asalnya dari biji karet itu berapa? Oh, saya nggak mau sampai ke situ, Bu. Kayaknya kalau sampai ke proses kimia sampai ke situ saya susah. Oke, lalu yang kamu inginkan apa? Saya pengen meneliti sebenarnya kalau ganti MSG itu dengan bahan tempe biji karet kira-kira bisa diganti berapa banyak. Berarti di situ itu juga menarik, nggak salah dan itu bagus. Artinya apa? Berarti judul kamu ada sesuatu yang eye catching. Bagaimana mereduksi monosodium glutamat dengan bumbu yang berbasis biji karet. Good. Nah, angkat itu jadi judul skripsi. Ada kata-kata kerja yang sebelumnya menggunakan MSG, kemudian mereduksi MSG. Itulah yang disebut sebagai eye catching, ya. Lalu kalau sudah dapat seperti itu, jangan lama-lama lagi, buka laptopnya, susun sistematikanya. Nah, seperti apa? Ya, seperti apa? Maka langkah yang pertama adalah yang harus kamu tahu, kamu tadi memilih dulu kan, mie, snack bar, atau apa? Nah, itu susun dulu. Mie berarti cara buatnya seperti apa? Kenapa kamu memilih mie? Mie karena mie itu dikonsumsi oleh semua orang, Bu, dengan segala usia. Oh, itu masuknya di latar belakang. Tulis 1, 2, 3 kalimat, susun dulu itu di dalam latar belakang bahwa mie itu adalah salah satu jenis makanan yang bisa dikonsumsi segala usia dan segala kesempatan. Oleh karena itu makan mie bukan menjadi sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang barunya apa? Nanti yang akan kita jelaskan lebih jauh. Nah, di dalam memproses pilihan mie, maka dengan dunia yang praktis sekarang ini di latar belakang, maka kamu akan sampaikan dunianya serba praktis, maka yang dipilih adalah mie instan. Di dalam mie instan pasti ada bumbu yang disampaikan yang merupakan adalah bumbu instan. Nah, salah satu karakter yang kita lihat mie instan sekarang adalah adanya bumbu penyedap yang banyak. Sementara orang lebih suka dunia kesehatan sekarang adalah back to nature. Nah, back to nature berarti menggunakan bahan-bahan alam untuk mengganti bahan sintetis, diantaranya juga adalah MSG, sehingga kesehatan yang mengkonsumsinya lebih terjamin. Itu sesuatu yang menarik buat kamu, gitu ya. Oke, berarti di sini kamu sudah punya kata kunci atau orang menyebut kerennya keyword. Ya, di dalam judul kamu harus ada mie. Yang kedua harus ada mereduksi monosodium glutamat. Yang ketiga tadi bentuknya adalah bumbu instan. Yang keempat berbasis biji karet. Keyword cukup 5. Kamu baru dapat 4 loh ya. Nah, bumbu instan berarti 5. Oke, sudah beres 5 ya. Nah, setelah dari 5 keyword itu, maka sandingkan dengan jurnal-jurnal yang ada nih. Di dalam tabel ini saya contohkan ya beberapa jurnal-jurnal yang bisa kita input, tapi ada PR-nya supaya kamu nggak nyontoh saja. Maka di bagian jurnal terakhir itu ada yang belum ada. Di situ akan ada jurnal ini, salah satu contohnya bagaimana cara membuat tempe biji karet, terus kemudian prosesnya berapa lama, dipanen berapa lama, di dalam biji karetnya ada apa, nih semua jurnalnya ada ya. Bagaimana membuat instan dan bagaimana membuat produk mengurangi MSG itu. Nah, itu yang menjadi PR karena itu akan menjadi judul kamu. Nah, ini yang harus dibuat, kamu tinggal lihat nih contoh. Ini salah satu contohnya bagaimana mahasiswa itu mengumpulkan jurnal dan menyusun menjadi proposal skripsi. Nah, kalau sudah itu berarti ketemu nih judul besarnya. Kamu sudah tulis latar belakangnya tadi kan, mengapa mie, mengapa bumbu instan, mengapa memilih biji karet, kemudian maka karena belum ada orang yang meneliti sebenarnya kalau digantikan dengan tempe biji karet instan itu kira-kira mengurangi berapa sih MSG yang digunakan di dalam bumbu instan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan permasalahan untuk diselesaikan. Maka di situ punya tujuan. Tujuannya adalah yang pertama, bagaimanakah formulasi yang secara fisikokimia dan sensori bumbu instan diterima panelis dan memenuhi syarat standar mutu. Itu pertanyaan yang pertama. Tujuannya nanti berarti untuk mendapatkan, gitu kan? Kalau bagaimana ya berarti untuk mendapatkan. Berikutnya adalah bagaimanakah kecenderungan penurunan atau reduksi
monosodium glutamat pada formulasi yang menghasilkan reduksi terbaik dari bumbu instan, ya kan? Nah, oke. Nah, berarti ada dua tujuan. Dapat tujuannya, dapat dua permasalahannya, latar belakangnya sudah dapat, kurang apa lagi? Berarti itu ketemu. Baru kamu lari judulnya. Maka judulnya yang kira-kira cocok apa? Reduksi monosodium glutamat pada bumbu mie instan berbasis tempe biji karet eye catching. Tuh? Nah, maka salah satu contohnya seperti itu. Gampang kan? Bikin proposal skripsi tidak perlu stres, tidak perlu menghindar dari dosen. Nah, masih ada yang kurang. Kira-kira yang kurang apa? Berikutnya adalah setelah kamu dapat judul, tadi kamu dapat tujuan, ada sesuatu yang di situ. Metode penelitian. Kalau tujuannya tadi sudah jelas, mendapatkan formulasi, karena pertanyaannya bagaimanakah, ya kan? Kemudian ada kata kunci di judul mereduksi, berarti kamu harus punya tujuan yang kedua, mengetahui trennya, berapa penurunan atau reduksi MSG tersebut. Nah, metodenya sekarang, metode penelitiannya seperti apa? Maka kamu harus lihat variabel dan rancangan penelitian yang digunakan. Nah, di sini akan saya berikan salah satu contoh, tapi tidak harus yang seperti yang saya sampaikan ini ya. Nah, di situ kita lihat perlakuan formulasinya apa, ketersediaannya alat apa ya. Nah, sehingga salah satu contohnya di situ rancangannya nih saya sampaikan kan bisa menggunakan rancangan acak kelompok karena keterbatasan alat. Yang di blok apa? Yang di blok adalah perlakuannya ya. Tadi perlakuannya ada dua. Ya, yang di blok ulangannya, yang di blok ulangannya. Ya. Nah, perlakuannya ada dua. Satu, formulasi tempe di dalam formulasi bumbu. Yang kedua adalah maltodextrin yang digunakan untuk itu. Baru tahapan yang kedua nanti adalah dari formulasi yang ada itu yang disukai panelis yang mana. Dan setelah disukai panelis, dilihat tuh reduksi MSG-nya berapa. Nah, sehingga nanti bisa dilanjuti dengan uji analisisnya dengan menggunakan regresi. Selesailah sudah. Nah, berarti kalau sudah seperti itu, apa yang kurang? Ya, variabel yang diamati apa sih? Lihat dong di standar mutu. Ya, di standar mutu untuk bumbu instan itu apa? Fisikokimia tadi apa? Ya, diamati pH-nya, diamati kelarutannya, diamati warnanya, banyak. Sesuaikan aja di dalam standar kualitas yang sudah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Misalnya seperti SNI, Standar Nasional Indonesia. Kalau tidak ada dan belum ada, kamu boleh merefer atau membandingkan dengan jurnal-jurnal yang ada di publikasi, yang sudah di artikel yang sudah dipublikasi. Gampang kan? Nah, jadi tidak boleh lagi mahasiswa ketika tahapan akhir tinggal proposal skripsi sembunyi nih kalau dicari di mana ya di kosnya, di kontak tidak ada, di WA tidak dibuka ya, atau dibuka dengan cara tidak terchecklist biru gitu ya, data selulernya dimatikan, atau kalau ketemu dosennya menghindar, aduh itu ada Bu Yohana lewat, yuk kita lewat sini aja. Nah, jangan seperti itu. Maka bergegaslah, masuk ruangan, buka laptop, siapkan. Siap? Oke, mudah kan? Selamat mencoba. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, maka trik untuk merancang dan menyusun skripsi itu mudah. Dan gagasan untuk mahasiswa secepatnya meraih sarjana untuk di wisuda, maka sudah di depan mata. Buka laptop, dan jangan lupa dulu, ingat dengan saya ya, subscribe, like. Nah, saya tidak akan mendengar lagi, duh susahnya Bu, karena saya sekarang sudah siap menyelesaikan skripsi saya. Artinya adalah trik ini sangat berguna bagi kalian. Tetap semangat.